Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pembahasan pertama di materi kursus online teknisi laptop ini. Kita akan mulai pembahasan dengan materi utama. Yang kita bahas itu adalah yang kita akan lakukan perbaikan atau pengerjaan itu adalah motherboard atau biasa kita sebut dengan mainboard. Itu sama aja. Motherboard laptop itu adalah papan atau papan utama yang berupa PCB yang memiliki, artinya di dalam mainboard itu memiliki sistem penggerak, memiliki jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses dari masing-masing perangkat tersebut. Jadi ini materi secara teori, artinya tetap kita harus memahami, mengetahui bahwa mainboard itu adalah sebuah sirkuit, sebuah papan yang berisi jalur, berisi konektor dan beberapa penghubung untuk mengakses perangkat-perangkat tersebut. Kemudian ini ada contoh-contoh generasi mainboard. Di sini kita bisa lihat beberapa model. Ini model awal, bukan awal sekali, tapi lumayan sudah sangat lawas. Kita lihat perbedaan dari ketiga mainboard ini. Mainboard yang ini memiliki chip dengan 3 chip. Ini adalah prosesor, merupakan satu bagian sendiri. Kemudian ada node bridge, juga berdiri sendiri. Kemudian ada short bridge dan juga berdiri sendiri. Nah, kita beralih ke motherboard berikutnya. Nah, di motherboard ini kita hanya melihat 2 chip. Kita perhatikan yang ini ada chipset, yang isinya adalah penggabungan dari short bridge dan node bridge. Kemudian ada prosesor masih berdiri sendiri. Jadi semakin simple. Nah, bagaimana dengan yang gambar ketiga ini? Ini semakin simple lagi. Coba kita perhatikan, chipnya cuma ada 1. Artinya chip ini adalah penggabungan dari ketiga chip-chip ini di zaman dahulu. Nah, ini. Jadi semakin simple dan semakin cepat rusak kali ya. Nah, ini jadi chip inilah yang menanggung semua beban-beban yang dulunya dibebankan kepada masing-masing chip, sekarang dibebankan oleh satu chip. Jadi wajar jika mainboard atau motherboard sekarang itu lebih cepat rusak dibanding yang lama-lama. Nah, ini arsitektur motherboard. Nah, di sini kita bisa baca keterangannya yang merupakan ilmu atau seni perancang objek. Jadi arsitektur mainboard itu utamanya yang laptop adalah tentang perancangan objek mainboard laptop yang berbasis elektronika. Khusus pada mainboard laptop ada beberapa garis besar tentang perancangan bentuk serta perkembangan dari masa ke masa. Ya, seperti tadi terjadi perubahan yang cukup signifikan, kita perhatikan. Selanjutnya ini maksud perbedaan yang ini. Jadi yang harus, kenapa kita harus mengenal yang lama? Mungkin ada teman-teman yang berpikir, buat apa kita
Buat apa mainboard lama ini kita pelajari? Mudik saja langsung yang terbaru. Nah, yang perlu kita ketahui, tanpa mengenal yang lama ini, bisa dipastikan untuk memahami karakteristik yang seri-seri baru akan sangat sulit kita pahami. Kemudian di sini salah satu contoh desain utuh. Aduh, ada suara motor, tunggu. Dalam bentuk skema ini adanya di skema. Kemudian kita digambarkan seperti ini. Digambar adalah CPU-nya atau prosesornya. Kemudian ini adalah source bridge-nya, dan ini adalah node bridge-nya. Nah, ini dalam bentuk skema. Bentuk nyatanya ya seperti tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini dari keterangan umum ini yang ada di skematik ini kita bisa melihat secara utuh bahwa ini adalah prosesor, kemudian ini adalah laptop ini atau motherboard ini menggunakan DDR3. Ini ada 2 biji, berarti ada 2 slot DDR3 di motherboard itu. Kemudian ada CRT LCM ini yang mengeluarkan signal gambar, ini dia. Dan ini chipnya yang mengelola ini hard disk, ada ODD, ini ada DVD, dan ini USB ini dikelola oleh ICH ini. Aduh, ini motor mondar-mandir. Kemudian ini Realtek suara, minicard. Nah, inilah gambaran umum. Nah, nanti gambaran secara satu-satu kita akan pelajari juga. Nah, ini skema untuk yang seri kedua atau gambar yang kedua yang di tengah tadi. Memiliki satu prosesor dan satu chipset atau PCH. Terus fungsinya atau dia bekerja untuk mengelola apa saja, di sini kita bisa lihat bahwa PCH ini yang mengeluarkan gambar nih, LVDS dan CRT. Ini LVDS ini yang ke LCD internal, dan ini CRT untuk yang eksternal. Nah, ini HDMI yang tambahan soket yang biasa kita gunakan untuk ke LCD TV. Kita perhatikan ini gambaran umumnya. Nah, ini ada ALC audio, kemudian ini ada CO atau biasa orang sebut KBC atau IO, itu sama aja, itu adalah EC. Nah, itu. Kemudian ini, nah, dari yang tadi memiliki chip dengan 3 peran berbeda, kemudian dia di zaman sekarang, nah, ini cuma ada satu chip memerankan atau bekerja untuk semua, catatannya ini bekerja untuk semua proyek kali ya. Jadi satu chip ini dia yang menampilkan di layar, dia yang memorinya mengarah ke dia, kemudian hard disk dia juga, pokoknya dia semuanya bermuara ke satu chipset ini. Jadi wajar kalau laptop zaman sekarang cepat rusak dengan kerja yang semakin berat, kemudian tidak difasilitasi dengan fan atau heatsink yang memadai. Nah, ini skema itu apa? Skema itu peta atau rancangan mainboard yang menggambarkan jalur serta komponen-komponen yang ada pada mainboard tersebut, sehingga bisa dijadikan acuan atau referensi untuk kita mempelajari atau merevisi atau mengetahui titik-titik di mana pengukuran titik-titik tegangan itu melalui skema. Nah, ini. Oke, untuk
pertemuan awal ini itu saja yang saya ingin sampaikan. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.